Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ibtalih amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada saat ini, mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam himayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita niatkan, semuanya atas dasar billah, ketersambungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu identifikasi atau salah satu indikasi kita sedang billah atau tidak kepada Allah adalah dengan apa? Dengan kita melihat kesibukan kita ini untuk apa. Kalau kesibukan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesibukan kita berada dalam perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tandanya kita sedang bergerak bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu indikasi yang paling mencuat adalah tentang bagaimana kita menghabiskan hidup kita, keseharian kita, waktu kita dengan apa? Dengan ilmu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka orang tersebut akan diberikan pemahaman dalam apa? Dalam agamanya. Jadi ketika kita dibuat sibuk untuk ngaji, hari-hari kita dibuat sibuk untuk terus-menerus menggali kesadaran terhadap agama kita, itu tandanya kita sedang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kebaikan yang ada dalam diri kita ini, yang telah Allah tancapkan dalam qalbu kita, sehingga kita terus-menerus beristiqomah dalam pengajian ini, mudah-mudahan selama-lamanya tidak dihilangkan dalam diri kita. Dengan cara apa? Menjaganya dengan cara istiqomah. Karena teman-teman, al-istiqomatu afdalu min alfil karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Dan karomah itu tidak mungkin lahir tanpa adanya istiqomah. Ketika teman-teman istiqomah dengan ngaji, maka sebenarnya teman-teman sedang merawat kemuliaan itu sendiri. Dan pada akhirnya kemuliaan itulah yang akan terus-menerus ada dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, sebelum kita mulai ngajinya, seperti biasa kita akan mulai dengan apa? Dengan bertabaruk dan bertawasul kepada para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tawasul ini bisa menjaga diri kita, anak istri kita, menjaga saudara-saudara kita, menjaga seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi syahidi syekh Rabbi rohina wa mursidina wa mu'alimina wa ustajina al-alim al-alamah al-arif billah asyhidi syekh Luqmanus Saleh Mar'i wa bijahi sayyidi syekh Jadi Raden Kiai Haji Ahmad Padmanegara bin Raden Aceh Abdul Qadir Padmanegara wa bijahi sayyidi syekh Sultanul Awliya Qutbi Rabbani wa Ghazi Samadani Asy-Syaidi Syekh Abdul Qadir Al-Zailani Qaddasallahu sirrahul aziz wa bijahi sayyidi syekh Qutbi Jami'il Maqam wa Ghazi Al-Azam Sultanul Awliya Il-Arifin As-Sayyidi Syekh Abi Hasan Ali Asy-Syadzili wa ila hadrati sayyidi syekh bijahi Al-Imam Muhammad Bahauddin Al-Sabandi subhanahu tabarukan
wa tawasulan bi barakati al-imam Ibnu Athaillah As-Sukandari nafa'anallah bi ulumihim wa amatana fi asrarihim fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidayya. Amin. Mudah-mudahan ya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita tapi karena keberkahan para guru-guru kita semuanya. Baik teman-teman ya, kalau yang sudah ngeprint materi kita pada malam hari ini ya silahkan dibuka printannya. Kita akan lihat lebih dalam tentang apa sih itu doa yang pernah kita sampaikan di rumah Bunda Hanif ya. Kemarin kita membahas doa dengan tinjauan apa? Dengan tinjauan hakikatnya ya. Sekarang kita akan membumikan doa itu. Kalau kemarin kita membahas doa secara hakikatnya tuh. Nah, sekarang kita akan membumikan doa agar apa? Agar bisa dipahami oleh kita dan bisa kita praktekkan dalam keseharian kita tentang doa itu apa. Tentu saja dengan menggunakan kitab Al-Hikam sebenarnya. Jadi kajian kita pada malam hari ini adalah review dengan mengambil masodirnya atau bahan awal itu dalam kitab Al-Hikam. Cuman sudah dikemas dan diramu sehingga bisa dengan mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Jadi judulnya adalah Ad-Du'a'u was-siqatu bi ikhtiyarillahi ta'ala. Ad-du'a'u doa, was-siqatu dan siqoh. Nah, ada yang lebih tinggi dari yakin, namanya siqoh. Ya, siqoh itu high trust ya. High trust, kepercayaan penuh kepada apa? Bi ikhtiyarillahi ta'ala, kepada pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bedah satu persatu dari judulnya dulu teman-teman ya. Kita akan bedah dari judulnya satu persatu agar teman-teman bisa memahami lebih dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TA ini sehat ya. Ad-du'a'u. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Teh Ajeng. Ad-du'a'u wasiqatu bi ikhtiyarillahi ta'ala. Ad-du'a, doa, wasiqatu dan hag trais, kepercayaan tinggi kepada Allah terkait apa? Terkait dengan pilihan dari Allah. Jadi dari sini saja sebenarnya kita sudah memahami tentang apa? Tentang konsep tafwid ya, tentang konsep tafwid. Karena tafwid itu menyerahkan kepada pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita apa? Tugas kita berdoa gitu. Tugas kita berdoa, tapi harus dibarengi oleh sikoh, kepercayaan tinggi tentang apa? Tentang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dari sini saya akan mengajak teman-teman melihat lebih dalam lagi tentang sesuatu yang sering kita lakukan. Terkait apa? Terkait dengan sholat istikharah. Ternyata sholat istikharah kita dipenuhi oleh apa? Oleh pengaturan, bukan tentang siqah. Contoh begini teman-teman ya. Ada dua laki-laki yang datang dalam hidup kita. Ini kalau untuk perempuan ya. Ada dua laki-laki yang datang pada hidup kita. Yang satu pengusaha, teman-teman, yang satu pengusaha. Yang satu lagi biasa aja, cuman baik. Nggak cuman baik. Yang satu lagi pengusaha, cuman kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Oke? Lalu kita sholat istikharah karena bingung, ya. Karena bingung mana jodoh yang terbaik untuk saya. Akhirnya kita sholat istikharah nih. Cuman ketika kita berdoa kepada Allah melalui istikharah yang kita lakukan, ada sesuatu yang kita proyeksikan. Laki-laki yang ingin kita nikah itu seperti apa? Tentu saja kita menginginkan ya pengusaha ini, ya. Pengusaha ini yang menjadi suami kita dibandingkan santri lah ya. Dibandingkan santri. Kenapa? Karena ini sudah mapan misalnya. Lalu kita proyeksikan kepada Allah. Ya Allah, ini ada dua pilihan yang membuat saya bingung. Yang membuat saya bingung ya Allah. Tapi dalam subconscious mind terdalam yang ada dalam diri kita itu tentang sir namanya tuh. Ya, titik terdalam manusia tuh sir. Kita pengennya tuh yang ini. Ya, kita akhirnya mengajukan proposal kalau bisa yang ini tanpa kita ngomong gitu ya, tanpa kita ngomong. Nah, kebanyakan kita ya teman-teman semua. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah, kita selalu menggunakan skema kayak gini. Kita selalu menggunakan skema proposal seperti ini. Ini yang dibuat proposal oleh kita nih. Nah, yang ini tidak dibuat proposal oleh kita. Kenapa? Karena yang ini tidak sesuai dengan selera kita. Inilah yang menjadi selera kita. Nah, ini bisa dianalogikan dengan berbagai macam kasus yang sedang teman-teman rasakan. Ada dua pekerjaan, ya, satu gajinya gede, satu gajinya kecil. Lalu kita bingung, ya, ya tentu saja kalau sesuai dengan selera kita pengennya yang gede itu yang kita ambil dan Allah mengabulkan gitu sesuai dengan pesanan kita gitu. Ini yang sering kita alami. Nah, ini yang kita namai doa kita tertolak, doa kita kok lama. Ya, sebenarnya kita dengan sudah menggunakan konsep seperti ini gitu ya. Menggunakan konsep seperti ini. Nah, padahal ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita tanamkan adalah tentang siqah ini. Bi ikhtiyarillahi taala. Jadi tidak ada proposal di antara banyak pilihan. Ya Allah, saya serahkan semuanya kepadamu. Tapi tidak ada tendensi apapun. Kita percaya dengan pilihannya Allah Subhanahu wa taala gitu. Kenapa? Karena pilihan Allah itu yang biasanya yang terbaik. Nah, bagaimana kita tahu ini pilihan Allah atau bukan? Sebenarnya gampang, teman-teman. Ya, pilihan Allah itu biasanya yang mudah dan ringan, dan kita melakukannya itu dengan apa? Dengan ketenangan. Itu adalah pilihan dari Allah. Nah, karena kita punya ego yang kita namai keinginan, kita tentu saja selalu berkeinginan yang tidak sedang terjadi gitu. Kita pengen maksa yang ini. Nah, akhirnya kita masuk pada apa? Denial, ya, denial. Ketika kita sudah masuk pada ranah denial, biasa teman-teman, kita akan dibuat capek oleh pilihan kita sendiri. Ternyata yang ini itu secara materi bagus, tapi ya banyak ngaturnya, tapi pelit, tapi sombong, tapi angkuh, tapi ini dan itu selain sebagainya. Kenapa? Karena kepincut oleh mata kita sendiri gitu. Maka ya mantra kita adalah apa? Lihat
lebih dalam, lihat lebih dalam segalanya. Nah, ini sebenarnya kita yang pengen, lalu kita yang ingin keluar. Setelah kita ingin keluar, melibatkan berbagai macam cara akhirnya gitu ya. Nah, maka awalilah dengan apa? Doa. Embel-embelnya apa? Wasiqatu bi ikhtiyarillahi ta'ala. Ya, teman-teman ya, lakukan itu semua untuk segala bentuk kehidupan kita tanpa terkecuali. Ya, lakukan itu semua di segenap dimensi kehidupan kita yang sedang kita jalani saat ini. Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah langkah kita nantinya. Tidak dibuat sulit, ya, tidak dibuat menderita kita menjalankan kehidupan ini. Kalau apa? Dengan menggunakan konsep ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini baru mukadimahnya. Ya. Oke. Paham teman-teman ya? Jadi yang membuat sulit itu apa? Sebenarnya tentang pikiran kita sendiri. Kita membuat konsep itu yang lebih baik. Kalau begini jauh lebih indah. Kalau begini, padahal kenyataan itu selalu lebih indah dibandingkan daripada apa yang kita inginkan. Bukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi kenyataan itu akan selalu jauh lebih indah daripada sesuatu yang ada dalam hayalan kita. Nah, hayalan ini kita propose kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk doa. Padahal doa itu bukan begitu. Ya, teman-teman semuanya, kita masuk ke halaman 2-nya. Nah, lalu apa itu doa? Nah, di sini kita akan lihat lebih dalam. Ad-du'a. Doa itu adalah lugatan secara bahasa nih ya. Dakwatu itu adalah mengundang. Doa itu adalah tentang mengundang. Teman-teman semua, kita pengen rumah kita didatangi oleh banyak orang. Ya. Nah, teman-teman, salah satu caranya agar bisa didatangi oleh banyak orang misalnya dengan cara apa? Membuat undangan. Nah, setelah kita membuat undangan, biasa kita mempersiapkan jamuannya agar apa? Orang-orang datang ke rumah kita. Kalau tidak diundang ya nggak bakal pada datang gitu ya. Harus diundang terlebih dahulu. Nah, bisa jadi teman-teman, kita memahami doa itu bukan dakwah tapi meminta. Nah, ini yang banyak sering kita salah dalam berdoa. Ya, doa itu adalah tentang apa? Tentang dakwatu. Ya, doa adalah tentang dakwatu. Artinya dakwah itu adalah mengundang. Mengundang bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Inviting ya, inviting. Tentang inviting. Bukan apa? Bukan tolaba. Bukan meminta, teman-teman. Nah, kita sering berdoa itu tentang meminta. Padahal doa itu adalah tentang inviting. Tentang inviting, mengundang. Ya, ketika kita mempunyai sesuatu, ya undanglah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kita jamu gitu sebenarnya seperti itu ya, secara lebih dalamnya.
Jangan lama, aku mau pakai Quran itu ntar. Gak apa-apa, udah dimin aja. Enggak, aku mau nonton apa. Jadi undangan, bukan tentang tolaba, meminta. Beda lagi kalau meminta itu, ya. Jadi gini teman-teman, kalau kita pengen ngundang sapi, ngundang kerbau, ngundang apa lagi, ngundang sip. Sip itu apa namanya, domba, ya. Pastikan dulu kita punya banyak rumput, nanti domba itu akan datang dengan sendirinya gitu. Maka dalam Quran itu kan dijelaskan begini, ya, tentang misalnya bersyukur, ya, la in syakartum la ajidanakum, kalau kalian bersyukur aku akan tambahkan. Jadi mengundang penambahan dari Allah, mengundang keberlimpahan dari Allah dengan cara apa? Dengan cara bersyukur. Di sini yang dinamakan dengan hukum tarik menarik nih. Kalau kita mengundang penambahan, kita harus menyiapkan wadah bersyukur. Kalau kita ingin mengundang kesengsaraan, siapkan wadah denial, siapkan wadah penolakan, siapkan wadah kecemasan, siapkan wadah ketakutan. Maka yang akan kita undang ketakutan lagi, yang akan kita undang adalah kesengsaraan lagi, yang kita undang adalah berbagai macam keluhan-keluhan berikutnya gitu, ya. Nah, tergantung kita mau ngundang yang mana nih. Pasti manusia pengen ngundang apa? Pengen ngundang kesenangan kan? Pengen ngundang kebahagiaan. Maka undanglah dengan kebahagiaan itu sendiri. Maka doa itu sebenarnya, ya, adalah tentang apa? Tentang merayakan kehidupan, teman-teman. Doa itu adalah tentang merayakan kehidupan. Jadi bukan afirmasi. Ya, bukan afirmasi doa itu, tapi tentang merayakan kehidupan. Ketika kita sudah mampu merayakan kehidupan, maka teman-teman akan melihat di kehidupan kita itu tentang apa? Tentang pesta kembang api yang tidak akan ada habisnya. Ya, pesta kembang api yang tidak akan ada habisnya. Yang kita namakan every single moment celebrate. Di setiap momentum apapun celebrate adalah tentang perayaan. Maka kita akan melihat hidup kita penuh dengan perayaan. Jadi perayaan kita bukan tahun 2 kali, tapi every single moment celebrate. Maka kita sedang mengundang perayaan-perayaan yang lainnya. Nah, saat kita memahami konsep ini, teman-teman, rubahlah. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, hadirkan, tanamkan kebahagiaan. Tapi teman-teman, tapi kebahagiaan ini tidak bisa dibohong-bohongin, ya. Kebahagiaan ini tidak bisa dibohong-bohongin, tidak bisa dimanipulasi, karena Allah tahu apa yang terdalam dalam diri kita. Kita mau pura-pura bahagia, ya berarti kan pura-pura bahagia, dalamannya berarti tidak sedang bahagia. Maka teman-teman, untuk mendapatkan kebahagiaan itu harus dengan kesadaran. Kesadaran dari mana? Dari pengalaman hidup kita yang sudah kita lalui. Ternyata hidup tidak ada apa-apanya. Saat kita melihat hidup tidak ada apa-apanya, ya, akhirnya kita melihat hidup itu penuh dengan keberlimpahan. Berarti bukan gizi yang kosong, bukan, tapi tentang penambahan, ya, tentang penambahan terus begitu. Ya, ora ono opo-opo. Akhirnya di situ kita melihat hidup itu penuh dengan penambahan. Nah, saat kita melihat hidup itu penuh dengan celebrate, perayaan, teman-teman, maka circle kita nanti berubah, cara pandang kita berubah, keluarga berubah, orang-orang di sekitar kita ikut berubah, dan lain sebagainya, semuanya ikut berubah. Karena kalau kita merasa kurang, di situ ada ketakutan, di situ ada kecemasan, di situ ada kekhawatiran, di situ ada berbagai macam hal-hal yang kurang aja gitu. Lihat suami akhirnya kurang, lihat anak kurang,
ya. Bahkan ngelihat Tuhan tuh kurang peka namanya, kurang peka. Bahaya nih kalau sudah nyampe sini. Ngelihat agama kurang juga, ngelihat duit kurang terus, ngelihat orang kurang terus, akhirnya kita komen-komenin terus kan gitu. Hasud, iri dan takabur segala macam itu berasal dari kekurangan hati namanya, kekurangan hati yang menyebabkan semua orang tuh kurang semua. Solusinya gimana? Melihat lebih ke dalam lagi, cermati ya sesuatu yang sudah terjadi dalam hidup kita sampai kita di fase sekarang. Ternyata kan hidup tidak ada apa-apanya. Bahkan sesuatu yang kita takuti saja terkadang tidak terjadi kok. Ya kan? Ini menandakan apa? Hidup itu bukan dikendalikan oleh kita. Kalau kita melihat hidup itu dikendalikan oleh Allah sebagai Rob kita, maka akan muncul efek ini, sikoh namanya. Ketika kita berdoa, bukan diliputi oleh kekurangan, tapi diliputi oleh sikoh. Apa sikoh? High trust, ya, kepercayaan penuh kepada pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi yang paling penting itu kesadaran dulu. Makanya insya Allah besok kita ngaji kesadaran nih, khusus untuk ibu-ibu ya. Benar-benar bisa pada ngaji. Soalnya minggu saya ada pengajian, ada bahsul masail teman-teman ya. Ya jadi besok sore kita ngaji. Nah untuk malamnya ya untuk ibu-ibu. Ya. Untuk ibu-ibu dulu ya, bapak-bapak ya. Soalnya minggu saya harus harus ngaji keluar. Ini kayak yang dinamakan iya. Ketika kita menerima hidup tuh begini, yang pernah kita jelaskan di hikam tuh tentang kadarul hayat. Tentang hidup itu adalah tentang kadar, tentang sesuatu kekotoran. Nah, kita menerima kekeruhan dunia itu, acceptance. Ya, acceptance. Justru ketika kita menerima kekurangan yang ada dalam orang lain, kekurangan yang ada dalam diri kita sendiri, disitulah awal mula kita akan melihat hidup itu penuh dengan penambahan. Dan dari mana penambahan itu? Dari melihat hidup itu banyak kurangnya. Dan kita memahami, ya di setangkai mawar pasti ada durinya. Kita melihat dengan kacamata yang komplit, yin dan yang. Tidak melihat dengan pandangan kita yang selalu inginnya mawarnya aja, tapi tidak menginginkan durinya. Nggak bisa seperti itu. Justru ketika kita memahami di setangkai mawar itu ada durinya, di saat itulah kita mulai menerima tentang sebenarnya apa itu mawar. Nah di saat itulah kita mulai menerima. Nah ketika sudah mulai menerima, kita tidak lagi menginginkan apa-apa. Dan di saat itu juga yang anehnya, kita tidak melihat lagi hidup itu punya kekurangan. Kita melihat hidup itu penuh dengan keberlimpahan gitu ya. Karena dari sini juga sudah memahami kan, ad-du'a'u huwa ad-da'watu, bukan tolaba. Doa itu adalah mengundang, inviting, bukan tolaba, meminta. Kalau meminta kan didominasi oleh kekurangan. Kita nggak punya duit, minta duit kan, ya kurang berarti tanya gitu. Tapi kalau ad-du'a'u adalah tentang apa? Tentang ad-da'watu, yaitu tentang keberlimpahan. Kita mengundang ya, mengundang teman-teman. Mungkin nggak ngundang orang-orang datang ke rumah teman-teman kalau teman-teman berada dalam kekurangan? Mungkin nggak? Kan nggak mungkin. Biasanya teman-teman ngundang ya ngaji, kayak ngundang tahlilan, kayak ngundang maulidan, kayak ngundang apapun itu pasti dalam kondisi apa? Kondisi dalam keberlimpahan. Akhirnya kita ngundang, mereka datang gitu. Kenapa duit diundang sama kita kok nggak datang? Karena kita tolaba nih ya, tolaba bukan inviting. Tamu tadi undang nggak ngenakin, biasa kita lagi tidur dia datang misalkan nggak ngenakin. Ya, ini pakai konsep ini ya, ad-du'a'u huwa ad-da'watu, tentang inviting. Laisat tolab, bukan meminta tapi mengundang. Nah teman-teman, mengundangnya tuh dengan apa kan gitu? Mengundangnya dengan apa? Dengan ya, kalau ini bukan tentang materi saja, tentang banyak hal ya, tentang banyak hal yang pernah kita bahas tentang kisah Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Mengundangnya dengan apa sih Nabi Zakaria agar
istrinya itu dikaruniai anak dengan apa? Dengan motif yang bagus. Ya, dengan motif yang bagus. Bahwa Nabi Allah Zakaria alaihissalam adalah penerus estafeta dakwah. Itu ngundang tuh. Jadi motif yang bagus adalah cara mengundang Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan apa tentang keinginan kita nantinya gitu. Ya, kayak seperti Nabi Siti Maryam kan, Siti Maryam ngundangnya dengan apa? Ya dengan masuk ke mihrab itu. Ngundang dengan kebaikan. Ngundangnya dengan kebaikan gitu. Ya, pastikan teman-teman kalau mau mengundang teman-teman sedang dalam kondisi baik. Contoh lain Ustaz, ya banyak, kita analogikan aja dalam kehidupan kita gitu. Ya, ketika kita pengen mengundang uang, pastikan dulu motif terdalam kita itu sudah bagus. Bukan untuk apa? Bukan untuk menyaingi orang, bukan untuk show up. Gua bisa nih, gua mampu nih. Itu motif-motif buruk semua. Ya, pastikan itu tidak ada semua. Kayak gini mengundang ilmu dengan ngaji, ya mengundang duit dengan kerja, itu benar kayak gitu. Jadi ngundang aja, kita tugasnya ngundang perempuan dengan apa? Ya dengan ilmu, dengan prestasi, dengan materi, ya bisa tuh datang sendiri kan, nggak perlu dicari juga, datang sendiri dia. Ya kita sering-sering salam. Ada Dep. Sekalian mau ke depan. Ya. Bukanya gimana? Bukain aja. Nanti aja katanya Dep. Nanti aja. Siulan. Ya kan teman-teman. Nah, kenapa yang datang sama kita kok orang-orang bermasalah terus misalnya? Ya, afirmasi bukan, afirmasi itu apa ya namanya, sedang bisa juga sebenarnya itu, tapi itu lapisan terluar untuk meyakinkan hati kita gitu ya. Lapisan terluar yang diucapkan oleh lisan kita untuk meyakinkan hati kita. Ya boleh juga ya, boleh juga gitu. Kayak teman-teman zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu untuk apa? Untuk memberikan suges ya. Karena karena hati yang dimiliki oleh teman-teman belum yakin kepada Allah. Jadi disuges dulu nih, tak nggak apa-apa ya. Itu awal latihan seperti itu. Makanya dengan adanya zikir yang nanti akan saya kasih ya, itu tentang la ilaha illallah, untuk mensuges awalnya tuh, untuk mensuges namanya zikir lisan ya, untuk zikir lisan gitu. Nanti lama-kelamaan bukan tentang sugesti tapi tentang kesadaran. Tentang kesadaran. Nah, kita masuk lebih dalam sekarang ya. Itu dari mana doa, teman-teman harus dipahami ya. Doa itu bukan meminta, tapi ada waktu mengundang. Dakwah itu ngundang aja. Orang ini dakwah, saya ngundangnya dengan apa? Ngundang teman-teman ya, dengan piti-piti pakoh kayak, dengan piti-piti kesadaran kayak, dengan piti-piti kesedihan, keterasingan. Itu ngundang tuh. Akhirnya teman-teman banyak japri. Saya lagi dalam kondisi ini, saya lagi dalam kondisi sama apa yang disampaikan oleh PT Pak Ustaz. Itu ngundang namanya. Nah, kalau saya tidak kalau saya tidak bikin PT gitu, teman-teman bakal japri saya nggak? Kan nggak mungkin ya, nggak mungkin gitu. Atau saya minta kepada teman-teman, udah lu ngaji aja sama gua, udah ngaji aja, kira-kira mau ini nggak, mau ngaji nggak? Ya nggak mungkin teman-teman ya, nggak mungkin. Saya harus ngundang dulu lewat PT itu. Banyak yang ketarik kan. Ketariknya oleh apa? Oleh video-video pakoh semua. Kalau saya berbicara tentang syukur, berbicara tentang Rasulullah, berbicara tentang nikmat, itu nggak ada yang nyantol. Paling 1-2 orang yang nyantol. Tapi ketika saya berbicara pakoh, keterasingan, kesendirian, itu banyak tuh ya. Oh ternyata memang ya inilah sedang digandrungi gitu ya, sedang digandrungi gitu. Ya gitu teman-teman ya, ngundang aja cek gitu ya. Oh banyak, akhirnya
yang datang gitu. Itu dakwah itu emang ngundang untuk apa? Untuk masuk kepada jamuannya Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dengan ma'idatan minas sama, ya, ma'idatan minas sama, hidangan dari langit gitu. Yesus sedang menyuguhkan ma'idatan minas sama, hidangan dari langit. Teman-teman makan aja. Nah, teman-teman makan aja tuh hidangan-hidangan dari langit melalui apa? Ngaji-ngaji seperti ini. Itu namanya hidangan dari langit. Nah, namanya hidangan dari langit, teman-teman, ya, hanya bisa dirasakan oleh siapa? Oleh orang-orang yang mempunyai lidah ruhaniyah yang sehat. Ya, lidah ruhaniyah yang sehat. Baru dia bisa tuh menyicipin tuh. Ditonjokin tapi ngaji terus. Namanya lidah ruhaniyah sedang bagus. Akhirnya teman-teman mencicipi maksiat, kayak mencicipi sesuatu yang kurang baik, itu nanti nggak minat lagi. Kenapa? Karena lidah ruhaniah kita sudah sehat. Tapi kalau lidah ruhaniah kita lagi sakit, ya kita nggak demen ngaji-ngaji kayak gitu. Kita lebih asik ngobrolin orang, kita lebih asik ngobrolin dunia, lebih asik ngobrolin hal-hal yang nggak ada faedahnya. Kenapa? Saat itu lidah ruhaniah kita sedang sakit, sedang terinfeksi virus. Tapi kalau lidah ruhaniah teman-teman sehat, mau ngaji seperti ini 2 hari kayak tetap dijabanin ya. Tetap dijabanin. Ngaji di Bromo yang jauh ya tetap dijabanin. Kenapa? Lidah kita sedang sehat gitu ya, sedang sehat. Saya aura apa? Aura-auran. Enggak, bukan karena saya teman-teman ya, bukan karena teman-teman sendiri lidahnya sedang sehat ya, sedang sehat, bukan karena saya ya, bukan karena saya ya, jadi bukan karena sayanya gitu ya, tapi karena memang teman-teman lidahnya sedang dalam kondisi yang sehat. Nah, wahwa doa itu fil lisani syar'i, dalam tinjauan syariat. Apa sih? Ya, apa sih dalam tinjauan syariat? Nah, ini tentang kehambaan kita ya, tentang kehambaan kita nih. Izharul faqati. Izharul faqati, menampilkan dalam etalase kesadaran kita nih dinamakan dengan faqoh. Jadi etalasenya adalah etalase faqoh, teman-teman, yang kita tampilkan di ruang kesadaran kita tentang etalase kebergantungan yang amat sangat ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman, ketika kita berkesadaran bukan tentang apa dan lain sebagainya, kecuali kita sedang menampilkan fakohnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya kita fakoh ke dunia, yang tadinya kita fakohnya ke makhluk, yang tadinya kita fakohnya tentang nafsu, tentang syahwat, kita putar arah 180 derajat, balik lagi itu mah. Ya 90 derajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Ya putarnya kepada Allah gitu. Ya manusia itu kalau nggak fakoh ke Allah, pasti fakoh ke dunia. Kalau nggak fakoh ke dunia, fakohnya ke makhluk, mengais validasi dari makhluk, mencari terus menerus merasa kurang dari dunia. Fakoh itu penting, teman-teman ya. Fakoh itu penting. Nah, kalau kita sedang tidak fakoh kepada Allah, pasti saat ini kita fakohnya kepada siapa? Kepada dunia. Fakohnya kepada makhluk. Itu pasti. Karena fakoh itu kesejatian diri kita, yang saya pernah jelaskan di dalam kitab Hikam. Tentang apa? Tentang bahwa fakoh itu adalah sifat yang paling inheren yang ada dalam diri manusia. Karena saat kita berada di alam ruh, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Apakah engkau semuanya menyaksikan aku adalah Rob kalian? Rob adalah tentang kebergantungan kita ya, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat itu kita menjawab, alastu bi rabbikum, ya Tuhan
kami adalah menyaksikan bahwa engkau adalah Rob kami. Jadi saat itu kita sudah tidak ada keterpisahan lagi sebenarnya, karena kita amat sangat bergantung kepada Allah gitu ya. Lalu kita dihamparkan di alam dunia ini, ketemu siapa? Ketemu anak, ketemu istri, ketemu orang lain, melihat alam semesta, sampai akhirnya kita sudah tidak ada lagi fakoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menutupi dengan ini, dengan jabatan, dengan kepemilikan kita, dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan lain sebagainya. Bahkan menutup fakoh ini dengan apa? Dengan amal-amal kita. Akhirnya fakoh kepada Allah berkurang gitu ya, berkurang. Nah, saat kita berada dalam proses ini teman-teman ya, hadirkan dalam etalase batin kita, yaitu adalah fakoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana nih fakoh ini? Yaitu dengan bitadaru'i, dengan cara tadoru. Tadoru itu apa? Tentang mindik-mindik ya, mindik-mindik. Ya, kalau bahasa saya itu mindik-mindik. Tadoru itu tentang harap-harap cemas, itu harap-harap cemas. Tadoru itu. Ya, tadoru itu ya kayak di simbolnya tuh begini nih. Udah gini lagi nih. Sambil bungkuk. Nah, itu yang dinamakan dengan mindik-mindik. Tadoru namanya. Jadi sudah tidak ada lagi hakikat, ya, itu sudah tidak ada lagi keakuan diri kita. Itu tadoru namanya. Sambil apa? Waraful hajati, lalu kita mengangkat ya, hajat, kebutuhan kita kepada Allah. Jadi tadoru itu lahir dari apa? Lahir dari keterpesonaan kita kepada Allah. Teman-teman, kalau teman-teman sudah terpesona dengan seseorang, dengan kiai, dengan seorang guru, ya, teman-teman terpesona dengan ilmunya, terpesona dengan karismanya, tanpa disuruh teman-teman akan begini, ya kan? Kenapa? Apakah si guru itu nyuruh, si mursyid itu nyuruh? Ya enggak. Itu karena view dari keterpesonaan kita kepada orang tersebut. Jadi gini nih, tanpa disuruh, nggak ada yang namanya guru kamu menunduk, nggak ada. Cuman ya sebagai murid pasti begini gitu. Ya siap gitu, nggak berani natap matanya. Kenapa? Saking tadorunya, lahir dari ketersimaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya hormat segan, bukan hormat yang dibuat-buat. Hormat segan bukan hormat yang dibuat-buat. Kalau hormat yang dibuat-buat, jatohnya fake, palsu. Ini benar-benar tadoru itu lahir dari keterpesonaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil apa? Raful hajat ya. Raful hajat, mengangkat kebutuhan kita kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ini batin kita nih bergemuruh, ya, bergemuruh takjub sekaligus bergemuruh cemas kepada Allah. Akhirnya kita panjatkan doa itu, melangitkan. Cut. Nah, itu biasanya akan membuat arsy itu bergetar itu. Ya. Thank you. Apa ini? Syukran, kasiran. Nah, itu tuh namanya ajib kan, menggemuruhkan ars dengan apa? Tadarru. Ya. Ars itu bergemuruh sampai para malaikat itu, ya Allah, cepat kabulkan doa hamba ini. Cepat kabulkan doa hamba ini. Kata Allah, tidak, keep, tahan dulu. Aku kangen, aku rindu. Akan apa? Akan jeritan tangis hatinya yang dia bertaluk kepada aku. Jadi teman-teman, bisa jadi saat ini musibah ditahan lama oleh Allah ya. Ditahan lama oleh, dipending permintaan kita oleh Allah. Kenapa? Sebenarnya tangisan kolbu teman-teman itu yang amat sangat merdu terdengar di ars. Nah, ketika hajat itu dicopot, kita lupa lagi berdoa gitu ya. Lupa lagi berdoa kepada Allah. Fakohnya bukan lagi ke Allah, tapi kepada makhluk.
Ya teman-teman ya udah nikmatin aja. Karena tangisan teman-teman itu amat sangat terdengar merdu di langit. Ya. Amat sangat terdengar indah. Bagaikan seluling yang ditiup kembali kalau kata Maulana Jalaluddin Rumi. Indah kedengarannya itu. Ritmis, terdengarnya amat sangat ritmis. Meliuk-liuk bagaikan seruling yang menggetarkan arsy. Nah, tangisan ini pernah diimprovisasi oleh siapa? Oleh Robiah Al-Adawiyah tentang munajat beliau kan. Sebenarnya tangisan batin yang diaktualisasikan menjadi sebuah kata-kata. Wahai Tuhanku, wahai kekasihku, kata Robiah Al-Adawiyah, kalau aku menghamba kepadamu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Kalau aku beribadah menghamba kepadamu karena surga, berikan surga itu kepada para sahabat-sahabatku. Tapi kalau aku beribadah menghamba kepadamu karena cinta kepadamu, maka peluklah aku. Seperti itu. Itu sebenarnya tangisan batin, teman-teman ya, tangisan batin. Itulah yang dinamakan dengan doa gitu ya. Tadarru dan apa? Waraful hajati gitu. Yang juga sama seperti yang sudah disampaikan oleh siapa? Oleh Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ala, ya kan? Itu tangisan batin yang sudah teraktualisasikan dengan apa? Dengan lisan. Ya munajat sama doa sama Kang Mas. Ya munajat itu adalah jeritan batin, yaitu munajat, ya, berbisik-bisik manja. Itu munajat. Dari kata an-najwa. Najwa itu adalah tentang berbisik-bisik manja, ya. Berbisik-bisik manja. Maka sholat itu disebut dengan apa? Ruhul munajat, sholat. Nanti kita bahas tuh tentang sholat ya. Tentang apa? Tentang ruhul munajat. Bahwa di situ sholat itu adalah tentang bagaimana kita bercakap-cakap mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya percakapan ini bukan hanya saja di sholat, tapi di seluruh kehidupan kita. Ada percakapan intens antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana percakapan ini tidak bisa diketahui oleh siapapun gitu ya. Hanya engkau dan aku dalam satu ruang, ya, dalam satu ruang. Hanya engkau dan aku. Nah, ini yang dinamakan dengan, nanti kita bahas ya, dinamakan dengan kalamun nafs, ya, kalamun nafs namanya. Jadi bisikan sir itu namanya kalamun nafs. Nanti belajar teman-teman ya, santai aja ya, santai aja. Jangan nyuri star duluan. Bisa belajar kayak gitu-gitu. Ada caranya, ada waktunya. Slow but sure ya. Ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'a siqati biizabatiha, dengan keyakinan yang tinggi. Biizabatiha, untuk apa? Pengabulan ya, untuk pengabulan apa yang kita hajatkan gitu. Jadi tidak ada keraguan di situ. Tidak ada keraguan sedikit pun di situ kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari siqah ya, siqah ini adalah gerbang menuju tafwid ya, gerbang menuju tafwid. Kenapa teman-teman ya, ketika naik pesawat santai aja kan, santai aja, enggak nanya-nanya kan, oh ini pilotnya siapa, udah berpengalaman belum, berapa kali dia terbang, pernah gagal gak, kan nggak pernah gitu ya. Teman-teman naik aja enjoy. Kenapa? Saat itu teman-teman sikoh tuh ya, sikoh. Nah setelah sikoh teman-teman tafwid, menyerahkan kendali kepada sang pilot. Ketika teman-teman menyerahkan kendali kepada sang pilot, apa yang terjadi di pesawat? Indah kan?
menikmati awan, lihat laut, ngobrol, bisa tidur, bisa bercengkrama. Saat apa? Saat tafwid. Nah, hidup kita kenapa kayak diuber sesuatu, kayak sedang dicekek gitu ya, ngap terus ya, ngap terus. Kenapa? Ya karena kita sedang tidak sikoh kepada Allah. Kalau kita sikoh kepada Allah, ya tidak jauh seperti kita dalam pesawat ya, santai, enjoy, relax sambil dengerin musik. Apalagi kalau kita naiknya di kelas bisnis, tidurannya enak teman-teman ya, enak tidurannya tuh. Nah, nanti teman-teman ya hidupnya kalau sudah sikoh kayak sedang naik pesawat di kelas bisnis, santai aja, enjoy, makanan datang sendiri ya, nggak perlu capek bagaimana gitu, enggak, makanan datang sendiri, dilayani oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman hanya menyaksikan saja, nanti jadi penyaksi kayak gitu teman-teman ya. Nyaksiin ini, nyaksiin itu dan ini. Yang selama ini hidup kita kayak sedang di roller coaster, penuh dengan dak dikduk ya, kita selalu suudzon dapat masalah, habis ini apa ya, habis ini apa ya, habis ini apa ya, gitu aja terus tuh ya, roller coaster, mual ya, diaduk-aduk perasaan kita tuh. Nah, siap Kang Dubi, siap Kang Ihram. Waqad amarallahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh ibadahu kepada para hamba-hambanya bidduai, untuk terus menerus berdoa. Wallahu yuhibbu ayyus ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala amat sangat cinta, amat sangat suka ketika apa? Ketika dipinta oleh seorang hambanya. Ya, jikir hambanya 5 kali. Ya udah ya, lancar ya. Sekarang kita buka surat 40 teman-teman ya, silahkan dibuka surat 40, ayatnya ayat 2. Murikah langsung. Sekarang gimana? Lancar gak? Lancar ya? Siap teman-teman. Itu yang nge-lab, yang jeda tiba-tiba keluar, berarti belum pakoh seutuhnya itu. Ya, lu sabar aja, sabar. Ujian dalam ngaji itu ada aja ya. Ya baru ditinggal nge-lag doang keluar. Terlalu lemah itu, bagi seorang santri itu terlalu lemah. Ya, kita buka surat Ghafir, ayatnya ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala, dan berkata, rabbukum, Tuhan kalian semua, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan. Innalladzina yastaghbiruna, inna, sesungguhnya orang-orang yang sombong, an ibadati, enggan mau ya, enggan untuk menyembahku,
sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Teman-teman bayangkan doa itu, ya doa itu disandingkan oleh Allah dengan apa? Dengan bentuk penghambaan. Jadi ini teman-teman ya. Kehambaan kita ditentukan oleh nilai doa kita, dan doa kita ditentukan oleh fakoh kita, ya. Jadi barang siapa yang enggan mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dia sedang tidak baik-baik saja hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan, akan aku berikan. Asal apa? Ya, asal apa? Nanti kita bahas tentang adab-adab doa yang bisa kita praktekkan secara langsung, ya. Nanti di akhir penjelasan. Jadi doa itu memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan disunahkan tapi memang diperintahkan gitu ya, diperintahkan. Nah, sekarang kita masuk halaman 3 teman-teman ya, halaman 3. Ini penyebab kenapa sih kita saat ini enggan berdoa. Jangan-jangan ada indikasi doa kita itu jarang ditolak ya, sering ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita frustasi. Lalu kita teman-teman menganggap itu adalah bagian dari perjalanan spiritual ya. Sebenarnya kita sedang banyak di-reject doa kita oleh Allah. Akhirnya kita capek dan akhirnya kita tidak lagi berdoa. Kita menganggap ini adalah satu makom apa gitu, padahal bukan. Ya padahal bukan sama sekali. Itu bagian dari keputusasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar hikam itu penting agar kita bisa olah rasa ya, olah rasa. Agar kita bisa meramu rasa. Agar kita bisa meramu rasa gitu. Jadi bukan hanya sekedar rarasaeun. Ya, bukan hanya sekedar rarasaeun, tapi benar-benar rasa itu adalah rasa yang sejati. Nah, kita masuk ke kitab hikamnya di halaman 3 ya, di halaman 3 teman-teman. Bukan rarasaeun tapi benar-benar rasa. Karena rasa tidak pernah bohong. Ya emang lagi gerimis teman-teman, lagi gerimis. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. La yakun ta'akhuru amidal ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika fahuwa dhaminalakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Jangan sampai, kata Al-Imam Ibnu Athaillah Sukandari, jangan sampai terlambatnya amidal ata'i, uluran pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ma'al ilhai, disertai dengan tangisan batin yang engkau terus menerus gelorakan ya, yang terus menerus engkau gelorakan fi du'ai, di dalam doamu. Mujiban itu menyebabkan liya'sika, menyebabkan engkau berputus asa. Jangan sampai lambatnya doa yang engkau panjatkan kepada Allah, padahal engkau sudah ngemis-ngemis, engkau sudah bersungguh-sungguh dalam doamu, menyebabkan engkau berputus asa. Bahwa maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dominalakal ijabah, itu pasti akan mengijabah doa engkau gitu ya. Pasti akan mengijabah doa engkau. Nah, yang jadi permasalahan di sini teman-teman, fima yahtaruhu laka, terhadap apa-apa yang sudah Allah pilihkan kepada Anda. La fima takhtaruhu li nafsika, bukan tentang sesuatu yang telah engkau pilihkan untuk dirimu sendiri. Karena yang tahu terbaik, yang pas, yang cocok adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan engkau. Yang tahu yang terbaik dan cocok adalah
Allah Subhanahu wa taala, bukan engkau. Ya. Wafil wakti, nah yang menjadi banyak ganjalan kita tuh di sini. Wafil wakti allazi yuridu, di waktu yang Allah inginkan. La fil wakti allazi turidu, bukan di waktu yang engkau inginkan. Jadi Allah yang memilihkan untukmu dan di waktu yang tepat. Dan di waktu yang tepat. Jadi bukan tentang keinginan kita, bukan tentang ketergesaan kita. Ya, tapi tentang kapan Allah menghadirkan itu dan Allah memilihkan itu untuk kita gitu. Nah, kita biasanya pengennya al-azalah, buru-buru. Ya, buru-buru gitu. Dan waktu itu rahasianya Allah. Ya, kita pengen ekspres kan, tak tok semuanya. Terus semuanya. Bisa jadi teman-teman ya, teman-teman pengen emas ya, pengen emas. Allah sudah mengijabah itu. Cuman emas itu masih berada di kedalaman bumi. Ya, masih di kedalaman bumi. Teman-teman harus berpikir lebih dalam lagi nih. Nah, emas itu sedang berada di kedalaman bumi yang mana membutuhkan manusia untuk mengambilnya dari kedalaman bumi itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menggerakkan orang untuk masuk ke dalam bumi tersebut. Lalu Allah memberikan ilham kepada orang tersebut. Emas itu berada di sini. Emas itu berada di sini. Lalu orang itu ngambil emas itu, ya. Ngambil emas itu, dibawalah ke bumi, ya, ke atas bumi. Lalu emas itu disepuh, lalu dicetak menjadi apa? Gelang, dicetak menjadi cincin. Sampai akhirnya emas itu sudah jadi, lalu didatangkan ke toko emas. Lalu teman-teman diberikan kekuatan untuk membelinya itu. Ya, untuk membeli itu. Akhirnya dengan waktu yang tepat, ya, dengan waktu yang tepat, emas itu bisa kita miliki dan dipakai di tangan teman-teman. Ya, nunggu waktu dan nunggu proses. Itu pasti dikabulkan. Jadi tenang aja, teman-teman, tenang aja ya. Jadi semua itu ada proses ya. Dan proses itu harus dinikmatin. Semakin proses itu dinikmatin, sebenarnya akan terasa lebih cepat. Kayak ngaji, teman-teman enak dengerinnya, khusyuk. Maka cepat waktu yang kita habiskan, 2 jam nggak kerasa. Tapi kalau teman-teman ngobrol dengan satu orang yang membosankan, topiknya yang teman-teman nggak suka, ngobrolin apa? Ngobrolin fisika misalnya, teman nggak ngerti sama sekali fisika itu ngeblank. Ya jangan kan sejam, setengah jam aja kayak berasa lama banget, kayak nunggu ajan maghrib gitu kan, kayak nunggu ajan maghrib kok lama gitu ya. Tapi kalau dinikmatin ya cepat gitu. Nah, jadi teman-teman sebenarnya untuk mempercepat waktu ya nikmatin proses datangnya itu apa? Datangnya ijabah itu, dinikmatin aja. Kalau kita berdoa untuk sesuatu yang diwajibkan tapi belum dikabul, gimana cara menyikapi? Ya berarti ada sesuatu yang kurang baik ya. Tinggal lihat lebih dalam aja tuh. Ya, tinggal lihat lebih dalam kesiapan kita bagaimana. Bisa jadi kita pengen bayar utang karena pengen apa? Pengen nyumpel mulut orang yang sering nagih kita gitu kan. Ya kan? Itu kan kurang baik juga, motifnya balas dendam. Bahwa gua bisa nih bayar utang. Bahwa gue bisa bayar hutang gitu. Ya kan, ada motif-motif yang terselubung. Aduh bener, ya begitu. Karena kita kesel ditagih terus. Ya Allah tahan sampai kapan, niatnya sudah bersih dulu. Bukan tentang orang itu. Memang hutang itu wajib, perintah dari Allah gitu. Yang kita lihat Allahnya dulu tuh. Kalau udah ke sana biasa dipermudah, teman-teman. Nah, jadi bukan tentang orang itu. Kita kan kesal ditagih-tagih mulu, pengen dapat duit
Ya itu lahir dari, bukan doa, itu lahir dari kekesalan, lahir dari kekecewaan, lahir dari ketakutan. Akhirnya kita doa, dipropos kepada Allah. Ya Allah, buru atuh, buru. Maka di sini dijelaskan, ya, kesel, malu dan lain sebagainya itu lahir dari nafsu. Kata Al-Imam Abi Hasan Al-Syadzili, wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqti ladzi turidu. Datang pengabulan doa itu sesuai dengan waktu yang sudah Allah tentukan, bukan waktu yang Anda kehendaki. Ya, pastiin dulu tuh, bayar hutang wajib, memang wajib, tapi niat terdalamnya itu apa? Ya, niat terdalamnya apa? Niat terdalamnya tuh apa? Bisa jadi karena kita udah kesel, pengen nyumpal mulutnya, udah nggak kuat gitu ya. Nih, gue bayar ini buat nutup mulut lu gitu. Ya bisa ditahan ya. Teman-teman percaya sama saya, kalau teman-teman udah ngaji hikam, teman-teman kayak dilindungi ya, kayak dilindungi oleh hikam itu sendiri tuh. Ya kayak gitu-gitu bakal dijagain terus. Ya bakal dijagain terus. Takut gagal miskin. Coba lagi proses miskin ya Abah. Cuman nggak berhasil nih Abah Tito miskin. Dalam kondisi nikmat terus nih Abah Tito ini. Ini sambungan dengan Al-Ma'u Ainul Atha gimana Kang? Ya sama kayak gitu ya, sama kayak gitu. Jadi sebenarnya Al-Man'u sesuatu yang ditahan oleh Allah ya. Jadi sebenarnya bukan penahanan, itu adalah pemberian dari Allah. Kita disusahin nih rezeki. Itu sebenarnya pemberian dari Allah agar kita berpikir lebih dalam terhadap motif kita nyari uang itu untuk apa. Motif bayar hutang itu apa. Akhirnya kan itu al-ato. Kita paham, oh ternyata saya salah motif. Oh ternyata saya salah tujuan. Oh ternyata saya begini dan begitu. Akhirnya kita paham ketika apa ditahan. Nah ketika kita paham, ketika kita ditahan, itu yang dinamakan dengan al-ato, pemberian dari Allah sebenarnya. Kayak gitu. Ya nggak gitu juga konsepnya Teh Fitri. Ya nggak semuanya begitu. Ya nggak semuanya begitu. Punya hutang yang lagi memviralkan Ustadz sampai itu. Itu kan ngebahas hutang langsung kan pada bermunculan. Pada bermunculan gitu. Nah, saya langsung minum banyak. Kalau ngebahas Allah, ngebahas Rasulullah tuh diem aja tuh. Kayak temen-temen tuh menghayati banget. Enggak apa-apa Kang Handi, santai aja, santai, sama-sama santai. Ngebahas surga neraka tuh diem aja. Tapi ngebahas hutang, gue banget nih. Semua orang begitu, bener kata Kang Dewi tuh, permasalahan sejuta umat. Kalau kata teman saya, kalau nggak ngutang tuh nggak sedep hidup itu, ya nggak sedep. Ya, kalau kata Kang Agus, hutang itu sebagai cara agar kita selalu berada dalam napas kehambaan, biar nggak sombong. Bahas juga banyak gitu. Biar jangan salah saya. Iya betul kayak gitu. Langsung masuk angin tuh saya tuh. Ada yang nyerang nih. Bahas riba Pak Ustadz. Sebenarnya nggak usah dijelasin lagi, kayak gitu teman-teman udah paham sendiri kok. Ya saya ngejelasin teman-teman yang sudah terjadi. Teman-teman masuk riba,
begini dan lain sebagainya. Ya, itu yang saya akan jelaskan. Teman-teman nggak perlu dijelaskan bahayanya riba, bahayanya ini dan lain sebagainya. Itu teman-teman sudah paham sendiri. Dan ingat teman-teman, hutang itu bukan aib. Hutang itu bukan aib. Karena teman-teman tidak sedang mencuri. Ya, teman-teman sedang tidak mencuri. Mencuri itu aib. Hutang itu bukan aib. Jadi santai aja. Kalau ada duitnya bayar, ada duitnya bayar gitu. Ya, ini biar teman-teman agar masuk lebih tenang lagi ya. Hutang itu bukan aib. Karena teman-teman sedang tidak mencuri, ada akad. Gue nginjem ya, oke? Kan gitu. Ya, kayak gitu teman-teman. Ada akad kan? Ya teman-teman kebuka tuh, tercerahkan. Hutang bukan aib. Kalau saya pribadi nih, ada Kang Agus.